Oke teman-teman, ini kita akan bahas algoritma kedua yang ada di buku halaman 194. Nanti saya tampilkan di layar. Nah, di sini untuk algoritma kedua itu kita diberikan input itu ada, kalau di sana ya, di algoritmanya itu ada dua input ya. Yang pertama adalah X, itu adalah bilang bulat atau bilangan yang mau kita cari. Kemudian A itu adalah array-nya ya. Isinya adalah A1, A2 sampai AN seperti yang saya jelaskan kemarin, array. Kemudian kita langsung masuk contoh ya, pengaplikasian daripada pseudocode itu atau algoritmanya. Nah, misalkan yang mau kita cari adalah 5 ya, X-nya sama dengan 5, kemudian array-nya adalah 2, 5, 7. Nah, langkah pertama kita lihat I-nya mulai dari 1 sama yang ada di buku, kemudian while selama I-nya kurang dari sama dengan N ya, terus kemudian dan X-nya itu tidak sama dengan A yang ke I. Nah, A ke I itu adalah ini A1, A2, A3 kayak gitu. Cuma nanti kalau di programnya adalah indeksnya I itu mulainya dari 0 bukan 1 ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini ke contoh soalnya. Ini X itu yang mau kita cari kan 5. Nah, kalau kita lihat secara langsung di sana 5 itu di urutan yang ke-2. Maka nanti untuk jawabannya adalah lokasinya adalah ke 2. Kemudian kita coba langsung masuk ke sini. Penggunaannya adalah seperti ini, I. Kemudian untuk N-nya itu adalah ini A1, A2 sampai AN, berarti N-nya itu adalah banyaknya anggota dari array A itu ada 3 ya, berarti N-nya nanti 3 ya. Kita coba masukkan, I-nya adalah 1 kurang dari sama dengan 3 ya. Kemudian 5 tidak sama dengan A1, 2 ya. Kita masukkan 5 tidak sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita coba lihat 1 kurang dari sama dengan 3 itu true, dan 5 tidak sama dengan 2 itu juga true. Nah, true dan true, maka di sini true ya konstruksinya. Kemudian setelah itu karena ini while-nya ini nilainya bernilai true, maka dijalankan yang bawahnya yaitu I sama dengan I plus 1. Nah, yaitu I yang sekarang adalah 2 karena 1 ditambah 1 itu 2. Kemudian kita masuk while lagi, yaitu I-nya sekarang kan 2 ya. Kita masukkan 2 kurang dari sama dengan 3. Terus ini adalah A2 ya, saya masukkan nilainya langsung yaitu 5, A2-nya 5. 2 kurang dari sama dengan 3 itu true, 5 tidak sama dengan 5 itu adalah false, maka hasilnya adalah false. Kalau false berarti kita sudah berhenti while-nya ya. While-nya sudah berhenti, berarti I-nya tidak perlu kita tambahkan ya, ini tidak dijalankan ya. Ini tidak dijalankan untuk yang kedua karena ini sudah false. Nah, berarti kita peroleh I yang terakhir adalah 2. Nah, sekarang kita masuk if I kurang dari sama dengan N. I tadi kita peroleh adalah 2 kurang dari sama dengan N nya tadi adalah 3. Ini berarti true ya. Kalau true maka lokasi sama dengan I yaitu 2 ya. Jadi benar seperti ini. Andai saja nanti ketika yang mau kita cari misalkan 8 itu kan nggak ada dalam daftar ya, maka dia masuk ke S yaitu lokasi 0 ya. Cukup seperti itu penjelasannya. Nah, untuk programnya sendiri nanti kita bahas, saya kasih screenshotannya di layar ya untuk programnya ini. Oke, sekarang kita coba lanjutkan untuk algoritma keempat. Contoh soalnya adalah seperti ini. Ini contoh misalkan A itu array-nya adalah 3, 2, 4, 1. Nah, nanti kita akan urutkan outputnya nanti ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi algoritma 4 itu adalah algoritma untuk mengurutkan ya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya N-nya adalah 4 ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya algoritma saya tampilkan di samping. Nah, di sini untuk I yang pertama ya, for I sama dengan 1. Kemudian bawahnya adalah for J sama dengan 1 juga ya. Mulainya dari 1, maka di sini kita masuk if, yaitu if-nya adalah AC. AC saya tulis ya. AC jika AC lebih dari AC plus 1. Nah, ini diperoleh apa di sini? AC, C-nya 1 ya, berarti A1 itu lebih dari A2. Kita lihat di sini A1-nya 3 lebih dari 2. Ini adalah true ya. Kalau true maka perintahnya adalah tukar ya, tukar AC dengan AC plus 1. Nah, di sini teknik menukarnya adalah kalau di program nanti kayak gini.
Jadi kita membutuhkan satu variabel baru ya, satu variabel baru untuk menukar seperti itu, untuk menyimpan nilainya seperti itu. Jadi di sini AC menukar nanti adalah AC yang berapa, AC berarti A1 nanti nilainya itu 2, terus yang A2 nilainya 3 ya. Kita tukar ya, kita tukar seperti ini kita tukar. Jadi tadi A1 aslinya 3, A2 itu aslinya 2. Sekarang kita tukar ya, dibalik nilainya karena ini true, bernilai true, perintahnya seperti itu. Nah sekarang if nya sudah selesai ya, if itu kan dijalankan cuma satu kali ya. Setelah selesai kita kembali ke for ini sampai selesai, yaitu ketika J sama dengan 2 kita masuk if lagi, A2 lebih dari A3, true atau false di sana. Nanti kita lihat di sini A2 nya itu ini setelah kita rubah ya, setelah kita rubah A2 nya kan 3 ya, 3 lebih dari 4, ini adalah false ya. Ya, ini sudah false. 3 lebih dari 4 itu false, maka tidak ada penukaran. Nah, setelah itu kita lanjut untuk, nah kita lihat di sana J-nya adalah sampai n min i. J ini sampai n min i, dimana tadi n-nya 4, i-nya adalah masih 1, ini i-nya 1 ya. Berarti sampai 3. Ini berarti J yang terakhir yaitu 3. Nah, kemudian di sini kita lihat masuk if lagi, ini A3 lebih dari A4, maka di sini ketemunya adalah 4 lebih dari 1. Ini adalah true. Kalau true berarti ditukar ya. Kalau true ditukar. Berarti di sini nanti jadinya adalah A3 yang semula itu 4 jadi 1, dan A4 ya, A4 yang semula nilainya 1 itu jadi 4. Jadi dalam tahap ini, dalam satu tahap ini, maka dihasilkan untuk A-nya ya. A yang baru itu adalah A1-nya tadi 2 ya, 2, terus 3, terus 1, terus 4. Nah, dalam tahap untuk I sama dengan 1, kita sudah memperoleh apa? Di bagian belakang sendiri itu sudah urut, yaitu bilangan terbesar. Ya, seperti itu. Nanti kita lanjutkan untuk I yang kedua. Oke, sekarang I yang kedua. I-nya nanti sampai berapa? Di sana adalah I sampai n-1, berarti nanti sampai 3. Ini baru yang kedua ya. Terus kita mulai lagi untuk J sama dengan 1 lagi. J-nya nanti sampai berapa? J-nya itu adalah sampai n-1. N-I ya, N-I, maka diperoleh 4 min 2 sama dengan 2. Berarti J-nya nanti 1 dan 2. Kalau tadi kan 3 ya. Nah, terus kemudian kita jalankan lagi, yaitu if A1 ya, A1 lebih dari A2. Berarti ini 2 lebih dari 3. Ini false. Kalau false nggak ada penukaran, kita lanjut lagi untuk J sama dengan 2, yaitu if A2 lebih dari A3. Itu adalah 2 tadi diperoleh berapa tadi? Saya tuliskan di sini hasil yang terakhir tadi, A-nya ya. 2, 3, 1, 4. Oke, kita lihat A2 lebih dari A3. A2 nya 3 ya. 3 lebih dari 1. Ini true ya. Kalau true maka ditukar. Kita tukar lagi, yaitu nanti jadinya A2 yang tadinya itu 3 jadi 1, dan A3 yang tadinya 1 jadi 3. Seperti ini. Nah, pada tahap I2 itu hasil dari ini kan sudah selesai, J1 sampai 2 ini. Yang J3 kan nggak ada, ini cuma sampai 2. Maka A yang terakhir setelah ini kita dapat, ini berubah jadi 2, 1, 3. Nah, jadi untuk I sama dengan 2 diperoleh 3 dan 4, atau 2 dari belakang itu sudah urut. Nah, sekarang kita lanjut untuk I yang ketiga.
atau I terakhir ya. I sama dengan 3, diperoleh J sama dengan 1. Untuk J nya itu yaitu N min I, yaitu 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti J nya nanti cuma ada 1, yaitu J sama dengan 1 aja. Berarti di sini diperoleh untuk if yaitu A1 lebih dari A2 ya, AJ lebih dari AJ plus 1 ya, A1 lebih dari A2. Ini isinya adalah A1 nya itu adalah 2 lebih dari 1. Ini true, maka ditukar ya. Jadi A1 nya itu jadinya 1 dan A2 sama dengan 2, maka diperoleh hasil akhirnya adalah 1, 2, 3, 4 seperti ini.